Assalamualaikum, selamat datang di channel kajian eksklusif, tempat ceramah dan video seputar Islam. Untuk mendukung channel ini, silakan klik tombol subscribe, like, komen, dan share link video ini ke media sosial kamu ya. Semoga kita semua mendapat pahalanya. Jazakumullahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Berselawat kepada Rasulullah dengan ucapan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Anak raja memakai katun dipakai di bawah cemara. Saya tak lagi berpantun, sudah dihabiskan pembawa acara. Orang kaya jangan pamer, orang susah pergi berkubang. Tengoklah ulah anak panger, foto saya pun dibuatnya luang. Ini jamaahnya terbagi 3. Maka biar supaya adil, kalau gitu saya ceramahnya di 3 arah. Setuju? Biar supaya tidak memanggil-manggil, karena kalau sudah ada yang melambai-lambai hilang bahan ceramah saya. Jadi saya mulai dari dulu ladies first, ama-ama. Tapi saya minta dulu persetujuan bapak-bapak. Bapak-bapak setuju? Takut mereka, Bu. Ibu-ibu sehat? Yang sama-sama kita hormati Tuan Guru Dr. Haji Mustafa Umar, alim ulama, para pemimpin yang hadir malam ini, hadirin hadirat muslimin muslimat, encik-encik, puan-puan, tuan-tuan jemputan majelis, insya Allah kita semua dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tadi sebelum ke pentas kami nostalgia sejenak di rumah Ama, di rumah Ustadz Dr. Mustafa Umar. Tahu ibu-ibu rumahnya? Apa kata Ustadz Jamhur, ketua panitia? Dulu Ustadz kalau datang ke sini, masuk ke rumah, keluar sendal hilang. Dulu Ustadz Somad di sini tempatnya preman. Orang takut masuk sini. Kalau sudah sebut mana? Panger. Betul? Lalu kebetulan Pak Camat di masa yang lalu, Bapak Dr. Andes Haji Ahmad MSI yang hadir malam ini, waktu itu dulu Camat Pekanbaru. Beliau tadi nanya, begitulah hebatnya lingkungan, rusak, preman, maling, pencuri, kenapa Ustadz Mustafa, Ustadz Mashuri, Ustadz Jamhur, Ustadz Sahrul, kenapa bisa jadi ustadz? Kenapa tidak terkontaminasi oleh lingkungan? Lingkungan preman, bejat, pencuri, narkoba, maling, kenapa bisa tidak dirusak oleh lingkungan? Ustadz Mustafa menunjuk ke belakang. Jawabannya satu, ama. Ternyata apapun lingkungannya, sehebat apapun, sejahat apapun, kalau ama tegas, maka anak akan selamat. Betul? Jangan main-main dengan kekuatan ama-ama. Oleh sebab itu maka sekarang saya tanya, bapak-bapak yang hebat-hebat tokoh masyarakat ini, tolong angkat tangan siapa yang tidak keluar dari rahim ama. Kalau gitu mana yang lebih hebat? Ama-ama apa-apa-apa? Dan jawab dengan jujur, siapa di antara ama-ama yang punya anak tanpa bapak-bapak? Jadi kalau gitu siapa yang sehebat? Ama-ama atau apa-apa? Kedua-duanya adalah orang-orang yang hebat. Ini kunci pertama. Makanya apa kata Nabi? Al jannatu tahta aqdamil ummahat, surga di bawah tapak kaki ama-ama. Dan saya bisa hadir malam ini juga karena ama-ama. Saya ceramah hari ulang tahun IBS
Ihsan Boarding School di Kubang. Tiba-tiba datang Ustadz Misran. Ustadz bisa datang ceramah ke Masjid As-Salam Panger? Bisa. Kapan? November 2020. Jadwal saya penuh, tak bisa saya ceramah, penuh, full. Datang Ustadz Misran, kata sambutan, Ustadz Somad diminta ceramah. Yang meminta yang di belakang siapa? Ama. Astagfirullahaladzim. Sampai tadi dari Bandung, sampai ke rumah, mandi, langsung ke sini. Jadi kalau gitu Ustadz belum makan, sudah dimasakkan Ama. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu maka mengapa ibu yang saya dulukan tadi, bagaimanapun bejatnya lingkungan, bagaimanapun jahatnya masyarakat, tapi kalau ibu-ibunya baik, itulah mengapa kata ungkapan, bukan hadis Nabi, an-nisa imadul bilad, perempuan tiang negara. Negara ini akan baik kalau tiangnya kokoh, betul? Dan tiang perempuan, tiang negara ini pentas, tenda, cantik, indah, kokoh. Kenapa? Karena ada tiang yang kuat. Apa betul ini tiang? Maka tiang yang kuat ini adalah ibu-ibu. Alhamdulillah, Panger yang katanya tempat preman, Panger yang katanya tempat tak betul, Panger hari ini sudah berubah menjadi Panger mengaji. Takbir. Mana ada perempuan Panger yang tidak pakai jilbab? Coba saya tengok, tak ada. Semuanya pakai jilbab. Entah malamnya aja, wallahu alam. Mana ada perempuan Panger yang tidak menutup aurat? Semuanya menutup aurat, bahkan bercadar. Orang Panger bercadar. Dulu perempuan kalau pakai cadar diejek, ninja nih. Di Panger perempuan bercadar, tidak ada orang Pekanbaru yang berani mengejek. Kenapa? Preman sudah ngaji. Dulu sebelum Umar bin Khattab masuk Islam, tidak ada orang berani membaca Al-Quran dengan suara keras, suaranya diam-diam. Begitu Umar bin Khattab masuk Islam, maka orang berani baca Quran kuat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Kenapa? Karena Umar bin Khattab sudah masuk Islam. Siapa Umar bin Khattab? Umar bin Khattab juara gulat bertahan tiap tahun. Premannya sudah masuk Islam, premannya sudah ngaji. Oleh sebab itu kenapa Ustadz Somad berani lantang sekarang? Ada yang berani macam-macam, Panger siap membela Ustadz Somad. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mari jaga anak perempuan kita. Tidak ada lagi anak perempuan di Panger yang dibonceng oleh laki-laki yang tidak mahram. Kenapa? Disinilah tempat membuat ukiran, lukisan, tulisan. Tolong buatkan ukiran besar-besar, say no to bonceng. Jual ke seluruh kota Pekanbaru. Katakan tidak pada bonceng. Buatkan tulisan cantik indah, pakai warna emas, tempel di ruang tamu. Harganya berapa? 500.000. Ada yang mahal Pak Ustadz 700. Ada tanda tangan Ustadz Somad. Nanti kita tanda tangan ini insya Allah. Masalah royaltinya nanti kita bicarakan. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini kesempatan yang baik untuk menyampaikan betapa hebat peran perempuan. Dulu orang kalau cerita tentang anak perempuan, anak bapak berapa? Anak saya 3 Pak Ustadz. Tapi perempuan. Malu punya anak perempuan. Sekarang orang bangga punya anak perempuan. Anak bapak berapa? Anak saya 3 perempuan Pak Ustadz. Insya Allah maharnya saya buat mahal-mahal. Kalau mahar mahal, maka zina akan murah. Betul? Oleh sebab itu ibu-ibu, jangan sampai anak-anak muda dipanggil unjuk rasa ramai-ramai bawa baleho, turunkan harga mahar, turunkan harga mahar, turunkan harga mahar. Siap menurunkan harga mahar dengan murah? Datanglah Nabi berbicara dengan seorang perempuan. Perempuan ini bertanya, itu calon suamiku mau menikahi aku dengan mahar sepasang sendal jepit. Kata Nabi, atardina, apakah kau ridho kalau maharnya sepasang sendal? Raditu, aku ridho, kata dia. Nikahlah. Itu artinya boleh nikah pakai mahar sepasang sendal
jepit, tapi jangan. Saya pesankan jangan. Iya kalau rukun-rukun aja. Kalau pas kelahi nanti marah. Alah, kau kan dulu pakai sendal jepit, ku pinang. Maka pinanglah dia dengan apa? Aku nikahkan engkau dengan anakku dengan mahar mengajarkan surat Ar-Rahman tunai. Setuju? Tapi anehnya di Panger, yang hebat baca Quran bukan anak laki-laki, tapi anak perempuan. Siapa namanya? Siapa namanya tadi? Saya ngetes saja. Masih ingat apa tidak? Aisyah Nur Ramadhani. Saya masih ingat. Nama-nama yang begitu mudah kita ingatnya. Siapa namanya? Istri Nabi, Aisyah. Karena dia pandai baca Quran, bercahaya malam ini. Cahaya bahasa Arabnya Nur. Lahir bulan puasa Ramadhani. Coba kalau lahir bulan Oktober, Nur Aisyah Oktobrina. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka bangga kita malam ini. Apa sebetulnya yang ingin disampaikan orang Panger? Orang Panger ingin menyampaikan pesan pada Ustadz Somad. Ustadz Somad, jangankan yang besar, jangankan yang tua, sedangkan anak-anaknya saja begitu hebatnya mengaji. Yang takbir dulu kita tes. Sedang anak-anaknya aja gitu, apalagi emaknya, betul? Tak ada yang mengangguk. Takut. Ustadz berapa lama menghadap ke sana? Ini jangan sampai nanti muncul fitnah di sosmed, di medsos. Ustadz Somad kemarin ceramah di Panger duluan ke perempuan aja dia ceramahi. Ustadz gatal. Maka saya tengok jam juga. Ke sana cukup 15 menit aja. Sudah cukup. Maka jagalah harkat martabat perempuan, jaga kehormatan anak perempuan, tutup aurat. Jangan dibiarkan dia ke karaoke. Jangan biarkan karaoke. Ma, pergi karaoke sebentar ya. Jangan. Nama kami aja. Oke. Galak bulu anak kete. Jangan biarkan anak ibu bonceng-bonceng malam Ahad di jembatan Leton. Ustadz kok tahu? Saya pulang dari Dumai dengan Ustadz Dayat malam Ahad dari Dumai jam 2 malam. Kami sedang lewat, anak gadis, anak lajang bonceng-bonceng di atas jembatan Leton. Tak mungkin saya keluar mobil lalu saya ceramah di Leton. Assalamualaikum ya ayyuhal bonceng. Mana ayahnya? Mana emaknya? Kenapa emaknya tidak bertanya, kau pergi sama siapa, pulang jam berapa, kunci motor mana, duit yang ku kasih mana? Ingat, ibu harus bermulutnya tidak pernah berhenti bicara. Kau pergi sama siapa, pulang jam berapa? Begitu ibu berhenti merepet, maka saat itu neraka jahanam sudah masuk ke dalam rumah kita. Ini sekarang banyak ibu-ibu tidak lagi ngomong, mulutnya diam, tangan bicara. Asik main Facebook, Twitter, BBM, WhatsApp, Instagram. Anaknya pergi, di fotonya pula. Anakku sudah pergi, selamat jalan ya nak. Kok amak celako. Ibu rajin baca Yasin, ibu rajin baca Quran, ibu rajin tahajud, tapi anakmu kau biarkan, selangkah lagi kau masuk surga, selangkah juga dia akan menarik kainmu ke dalam neraka jahanam. Tapi kalau ibunya tegas, ingat, belajar dari keluarga ini. Apa tadi kata Dr. Mustafa Umar? Masjid As-Salam itulah tempat kami dulu belajar mengaji, belajar alif bata. Setelah pandai, anak-anak daerah Panger pula datang ke rumah karena ketegasan ibu. Ibu mungkin bukan tentara, ibu mungkin bukan polisi, ibu mungkin bukan menteri gubernur, tapi amal ibu akan tetap mengalir walaupun ibu sudah mati dimakan cacing tanah, karena anak ibu berdoa tiap malam, Rabbil firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbil firli, ampunkan aku, wali walidayya, kedua orang tuaku, warhamhuma, sayangi ayah dan ibuku, kama artinya sebagaimana, bukan kemana. Kama rabbayani, sebagaimana ibuku dulu mendidik aku. Tak ada bunyi ayatnya sebagaimana ibuku sayang padaku.
bukan sebagaimana ibuku dulu cinta padaku, bukan sebagaimana dulu ibuku mendidik. Sekarang banyak orang sayang tapi tak mendidik, dikasih main HP, dikasih kunci motor, dikasih uang banyak. Itu bukan mendidik, engkau sedang menjerumuskan anak-anakmu ke dalam neraka jahanam. Betul? Bayangkan 5 anak bisa belajar ke Al-Azhar Kairo, bisa belajar ke Gontor. Ustadz Mustafa Gontor, Ustadz Masyhuri Gontor, Ustadz Misran Gontor, Ustadz Syahrul Gontor, yang terakhir Ibu Dokter Gontor. 5 di Gontor. Sayang sama anak bukan diletakkan anak di celah ketiak, kirim ke Gontor sana jauh-jauh. Sayang anak tinggalkan, sayang anak pukul-pukulkan. Ini anaknya mau pesantren, mama mau masuk pesantren, jangan. Anak masuk pesantren bengkak biji matan. Ibu tinggal di mana? Di Panger. Anaknya pesantren, jauh Pak Ustadz. Di mana? IBS. 2 kali belok sampai. Bayangkan apa yang dirasakan amak 20-30 tahun yang lalu, mengirim anak ke Gontor, Ponorogo, Jawa Timur. Belum ada HP, belum ada telekonferensi, belum ada 3G, belum ada, pokoknya belum ada lah. Ibu sekarang enak. Oleh sebab itu, ini sudah dekat tahun ajaran baru, kirim anak-anaknya jauh sekolah. Siap? Tak siap. Dah habis 20 menit, 20 pas 60 sesuai tertulis di botol 600 ml. Habis ibu-ibu, nampaknya banyak yang menyesal. Kok tahu gini ceramahnya tak usah datang lah tadi. Ngata-ngatain kita aja kata. Sekarang kita pindah ke bapak-bapak. Saya segan membelakangi Bapak Camat kita dulu, Pak Dr. Andos Haji Ahmad MSI, tokoh-tokoh masyarakat, Pangeran Hidayat, doktor-doktor, ustadz-ustadz alim ulama. Tapi saya sudah izin duluan. Sebelum maju tadi saya sudah mohon izin dan mereka semuanya mengangguk. Apalagi membelakangi tentara, polisi. Kok ditembaknya kita? Sekarang ibu-ibu sudah selesai. Ingat ya Bu ya? Tak ingat pun tak apa-apa. Rekamannya kan ada. Tinggal buka aja Tafakuh www.youtube.com. Beli paket sampai giga. Lubang laba tambah 3. Maksud anak tadi mau pulang, mau minta sama ketua panitia Ustadz Jamhur, mau minta gambar anak itu. Lah berlubang baca mau minta. Bapak-bapak yang mencari rezeki, pergi pagi pulang petang, peras keringat, banting tulang, tunggang langgang, lintang pukang. Betul? Duit bapak banyak, betul? Ngakulah. Saya doakan semua bapak-bapak ini punya uang masing-masing 100 juta. Amin. Uang tidak bisa dinilai dari wajah. Hitam, pesek, pendek, macam tak berduit, rupanya kaya. Putih, ganteng, tengok dompet 2000 perak. Jadi kita tak bisa nilai orang. Saya doakan semuanya bapak-bapak minimal 100 juta. Amin. 100 juta, maka zakatnya berapa itu? Memang kalau udah cerita duit ini banyak pura-pura lupa. 100 juta zakatnya 2,5 juta. Ingat berapa? Kalau malam ini ada 1000 orang berzakat 2,5 juta, 2,5 juta kali 1000, berapakah hasilnya kumpul malam ini? Hah? 2,5 miliar. Kalau balikan cincau, tadi kata Pak Ketua Panitia Ustadz Jamhur LCMA, yang diperlukan untuk pembangunan MDA lokal tadi berapa? 0,5 M. Yang terkumpul malam ini berapa? 2,5 M. Patut kotak tak jalan. Itu zakat. Itu zakat. Yang tak bayar zakat nggak apa-apa. Bapak tidak mau bayar zakat nggak apa-apa, silakan. Tapi boleh saya cerita? Boleh?
Ada orang tak bayar zakat, tiba-tiba sakit lutut, dikusuk makin sakit, ditusuk pakai jarum, apa namanya itu, akupunktur, makin sakit, tak mempan jarum pakai paku payung, makin sakit, dibawa ke Malaka Hospital. Datanglah dokter Cino, bawa martil ketek, hanya lapuk lah lama pakai. Jadi gimana dokter? Jadi gimana nih? Tenang Pak, kita sudah import lutut dari Cina, made in Cina. Berapa? Sebelah kanan 40 juta, sebelah kiri 40 juta, ongkos pasang 20. Pas ratui. Nah, itulah duit yang Pak simpan-simpan tadi. Gimana? Udah ada rasa-rasa saya? Coba pegang sedikit. Udah? Siap-siap. Saya bukan nakut-nakutin dah. Yang tak mau bayar zakat silakan. Ustadz Somad dulu, apa kata Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama, nama daerah tak boleh sebut, menjaga kode etik jurnalistik. Ustadz Somad dulu kalau lewat 9 truk, 3 itu punya orang, yang 6 punya dia. Kira-kira kalau lewat truk 9, 3 punya orang, 6 punya dia. Kaya apa miskin? Kaya. Truknya banyak, rumahnya megah, mewah. Mana dia sekarang Pak? Mati. Lalu truk yang 6 tadi diambil dek bininyo, nikah dengan brondong manis. Maka bapak yang tak mau sedekah, tak berzakat, silakan Pak, silakanlah. Mereka sudah siap-siap ngitung-ngitung. Tengok kan? Tengok, mereka bukan sedih, senyum. Kalian pikir kalau kalian mati mereka sedih? Enggak lah ya. Meninggal kalian digoncang jenazah, udah kan doang. Ditanya dek Buya, manga manangi kareh bana warisan ketek bana. Kalau warisanmu banyak, apa yang terjadi dengan warisanmu itu saudaraku? Warisan akan dibagi 2. Apa namanya? Harta gono. Apa arti gono gini? Kau begono, aku begini. Matilah engkau dimakan cacing tanah. Rumah yang besar megah 4 lantai tinggal. Mana yang kekal abadi? Yang kau belikan 2-3 sak semen untuk MDA Assalam, mengaji anak-anak di situ. Bataba batata batasa basaba. Itulah yang akan kekal abadi, menetes di kubur makam kita. Betul? Itu Ustaz Somad itu cuma pandai ceramah aja. Sedekahlah. Ini enggak dosa karo. Ambo bersedekah untuk MDA 100 sak semen. Jangan tepuk tangan dulu. Ambo cicil. Capek banget tepuk tangan. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan itulah yang akan menerangi kubur saya nanti. Banyak pula yang mengaminkan. Nyonya capek mati. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bangga kita mengaji mereka nanti. Apakah bapak-bapak, ama-ama, ibu-ibu ingin anaknya seperti Syekh Rashid yang tampil di RCTI, SCTV, di TV nasional? Mau? Maka anak-anak kita harus dididik di sana. Anak kita harus bisa ngaji. Kalau anak kita pandai ngaji, mati kita. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin. Dibacakannya kita Yasin. Coba kalau dia tak dipandai ngaji, malam-malam rindu dia, bangun dia, dibukanya keyboard, nyanyi dia, mama. Matilah kau dalam neraka jahanam. Saya tidak mengajak bapak ibu bersedekah. Yang tak mau bersedekah silakan, yang tak mau berzakat silakan, yang tidak mau nyumbang silakan. Tapi ingat, kau akan mati. Ada yang mati?
biasa kalau mik masjid karep, Bapak Ibu, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Kotak-kotak naik ke atas, ikan-ikan besar di atas. Di atas. Bapak-bapak dari kepolisian, tolong kotak ini dikawal. Ini panger ke Pak? Bercanda, bergurau. Malam ini malam betul. Patang waktu ambo diundang, katanya pengajian di masjid. Bayangan ambo pengajian di masjid pakai papan tulis, enggak terbayang tablik akbar. Kok bentuk di Bandung aja gini kan? Jadi bayangan saya di kampung awak ndaklah perlu tablik akbar, ngaji cukup. Rupanya Masya Allah sejauh mata memandang. Sana gerakkan tangan, bergerak sana. Oh. Gerak sana. Ada layar di sana. Masya Allah, tabarakallah. Malam ini bapak-bapak yang tokonya tutup, mudah-mudahan diganti Allah besok malam berlipat ganda. Yang rezekinya macet dilancarkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang sudah nikah belum punya anak dikasih anak yang soleh dan solehah. Yang belum juga menikah ditemukan Allah dengan jodoh yang baik-baik. Yang bilang amin itu yang belum nikah. Ikulah nikah anak 3, amin. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, bagi yang ingin memberikan uang cash, masukkan. Bagi yang tidak ingin, silakan kirim ke nomor rekening. Oh, ndak lo ada nomor rekening. Hubungi nanti Ustadz Jamhur insyaallah. Amin. Apa kata malaikat? Allahumma ati munfiqan khalafa. Ya Allah, siapa yang bersedekah kasih ganti. Siapa yang bersedekah kasih ganti, amin. Siapa yang bersedekah kasih ganti, amin. Bagaimana dengan yang tak bersedekah? Dengarkan doa malaikat. Sahih Bukhari, hadisnya sahih. Apa kata malaikat kepada yang tak bersedekah? Allahumma ati mumsikan talafa. Yang tak bersedekah binasakan dia. Buka dompet, buka. Yang tak mau bersedekah, besok pergi ke ATM, ambil duit, keluar dari ATM, tiba-tiba ada yang menepuk bahunya. Tatap mata saya, tatap mata saya, tatap mata saya, tatap. Berapa pin Anda? Dia kuras, habis. Melapor, Ustadz Somad, betul ucapan Ustadz kemarin karena saya nggak bersedekah, tiba-tiba uang saya dikuras habis. Mampus. Patang lampu sabi, nggak mau bersedekah. Ustadz ini kejam sekali. Enggak, saya tak kejam, saya cuma mengingatkan. Lama hidup banyak dirasa, jauh berjalan banyak ditengok. Pernah tak bapak nengok orang mati bawa kartu ATM? Selimut putih pembalut badan, janganlah mau disanjung-sanjung. Engkau digelar manusia agung. Datuk Sri Ulama Setia Negara. Oh, follower 7 juta. Wah, awak pun tagak lah kan. Yang kami hormati Al-Mukarram Haji Ustadz kami yang tampil di TV nasional. Wah, kembang hidung pun kembang segadang terongan Mina. Datang malaikat maut, mati. Pejabat-pejabat Riau yang dulu hebat-hebat, yang dulu hebat-hebat, mana sekarang? Mati. Ustadz jangan ngomong gitu Ustadz, nanti kalau pejabatnya tersinggung, beberapa orang yang tersinggung dengar ceramah saya pulang mati.